Di bulan April kemarin secara mengejutkan penjualan mobil bermerek Honda bisa kalah dari pabrikan mobil listrik BYD yang berhasil masuk sebagai 5 besar merek mobil terlaris di Indonesia untuk periode bulan April tahun 2025. Lalu bagaimana penjualan mobil baru di bulan Mei ini? Memasuki bulan Mei tahun 2025, penjualan mobil baru di Indonesia sudah menyentuh angka 316.981 unit mobil baru yang mengaspal di jalanan Indonesia. Dari total itu mobil berbasis baterai atau mobil listrik menyumbang 30.366 unit. Meski masih dianggap sebagai tren gaya hidup, tingginya minat masyarakat Indonesia pada mobil listrik membuat banyak pabrikan khususnya asal Tiongkok mulai banyak yang masuk ke pasar otomotif Indonesia. Dan bahkan ada beberapa yang sudah mulai dirakit lokal, sehingga membuat harga jualnya di Indonesia bisa lebih murah. Untuk diskon tol bagaimana nih Mbak? Pasti ditunggu nih oleh masyarakat yang akan mudik ini, diskon tol. Dan berikut ini daftar mobil listrik baru yang ikut menyumbang kemacetan di jalanan Indonesia sepanjang bulan Mei tahun 2025. Memulai video daftar mobil listrik yang terjual di Indonesia sepanjang bulan Mei tahun 2025 dengan raihan penjualan sebanyak 1 unit ada Mazda MX-30, Mercedes-Benz EQE 350, Mercedes-Benz EQS 450, Mercedes-Benz EQB 250, Volvo C40, serta sport car MG Cyberster. Berikutnya ada BMW i7 xDrive dan Mini S-Man SE, yang masing-masing terjual sebanyak 2 unit. BMW i5 eDrive 40 berhasil menempati peringkat ke-25 dengan raihan penjualan sebanyak 3 unit. Di peringkat ke-24, ada mobil listrik yang hanya boleh disewa senilai Rp22 juta per bulan, yaitu Honda EN1, yang disewa warga Plus 62 di bulan Mei tahun 2025 sebanyak 6 unit. Naik ke peringkat ke-23, ada mobil komersil DFSK Gelora Elektrik yang ikut memadati jalanan di Indonesia sebanyak 8 unit. Neta X berhasil menempati peringkat ke-22 dengan raihan penjualan sepanjang bulan Mei tahun 2025 sebanyak 14 unit. Di peringkat ke-21, ada mobil mungil DFSK Ceres E1 yang sukses memikat hati warga Plus 62 di bulan Mei tahun 2025 sebanyak 20 unit. Masuk ke peringkat 20 besar mobil listrik terlaris di Indonesia bulan Mei tahun 2025 ada Citroen EC3 yang dipinang warga Indonesia sebanyak 27 unit. Naik ke peringkat 19, kembali ada dari merek Neta dengan mobilnya Neta V2 yang ikut menyumbang kemacetan di jalanan Indonesia sebanyak 46 unit. Berikutnya di peringkat ke-18 ada MG ZS EV. Sebagai versi SUV listrik dari MG4 EV, MG ZS EV yang dirakit lokal oleh MG Motors Indonesia di Bekasi ini berkomitmen untuk terus menunjukkan eksistensinya di pasar otomotif Indonesia. Sebagai pabrikan asal Inggris, Morris Garage atau MG merupakan salah satu brand besar yang saat ini menjadi salah satu anak perusahaan dari Shanghai Automotive Industry Corporation atau SAIC yang juga merupakan induk perusahaan Wuling di Indonesia. Meski baru masuk pasar otomotif Indonesia pada tahun 2020,
MG Motors Indonesia tidak hanya berfokus pada mobil berbahan bakar baterai atau mobil listrik, pabrikan MG di Indonesia juga memiliki line-up mobil hybrid dan mobil berbahan bakar konvensional menyesuaikan selera masyarakat Indonesia. Dengan harga OTR mulai dari Rp417 juta, total MG ZS EV baru yang ikut menyumbang kemacetan di jalanan Indonesia sepanjang Mei tahun 2025 sebanyak 49 unit. Nomor 17. Naik ke peringkat 17, masih ada mobil SUV listrik yang dijual di Indonesia, yaitu Hyundai Kona Electric. All New Hyundai Kona Electric merupakan line-up terbaru pabrikan Hyundai di Indonesia. Pabrikan asal negeri Ginseng ini telah menapakkan kakinya di pasar otomotif Indonesia sejak tahun 1995. Dan saat ini Hyundai Motors Indonesia setidaknya menjual 9 jenis mobilnya di Indonesia dari mobil keluarga hingga mobil listrik. Hyundai Kona Electric sendiri saat ini menjadi mobil listrik pertama yang memakai baterai hasil produksi lokal Indonesia. Dengan bandrol harga mulai dari Rp499 juta, jumlah Hyundai Kona Electric baru yang menyumbang kemacetan di jalanan Indonesia sepanjang bulan Mei tahun 2025 sebanyak 51 unit. Nomor 16. Berikutnya di peringkat ke-16, ada mobil klasik asal Jerman yang mempertahankan gaya retronya tapi saat ini disematkan teknologi EV, yaitu VW ID Buzz. Bagi kalian pecinta mobil VW Kombi yang sangat legendaris ini, tentunya tidak ingin melewatkan reinkarnasinya yang saat ini disematkan mesin bertenaga baterai dengan nama VW ID Buzz. VW ID Buzz sendiri baru mulai dijual di pasar otomotif Indonesia pada awal tahun 2025 ini dan langsung mendapat sambutan hangat dari pecinta VW di Indonesia. Mobil van yang didesain menyerupai VW Kombi ini merupakan satu-satunya mobil listrik bermerek Volkswagen yang saat ini dijual di Indonesia. Dan jika sobat YouTube ada yang tertarik dengan VW Kombi listrik ini, maka kalian perlu merogoh kocek setidaknya 1,5 miliar rupiah. Dari mana duitnya? VW ID Buzz yang diimpor langsung dari negara asalnya Jerman ini sepanjang bulan Mei tahun 2025 ikut menyumbang kemacetan di jalanan Indonesia sebanyak 55 unit. Chery Omoda E5 berhasil menempati peringkat ke-15 dengan raihan penjualan di bulan Mei sebanyak 60 unit. Naik ke peringkat 14, ada BYD Atto 3 yang laris mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 62 unit. Versi hatchback dari MG ZS EV yaitu MG4 EV berhasil menempati peringkat ke-13 dengan raihan penjualan sebanyak 81 unit. Aion Y Plus berada di peringkat ke-12 dengan raihan penjualan sepanjang Mei tahun 2025 sebanyak 87 unit. Berikutnya di peringkat ke-11, ada BYD Dolphin yang laris terjual di bulan Mei sebanyak 118 unit. Masuk ke peringkat 10 besar mobil listrik terlaris di Indonesia bulan Mei tahun 2025, ada mobil listrik yang sangat mudah dikenali karena memakai teknologi pintu gullwing seperti burung yang mau terbang, tapi tidak bisa terbang. Yaitu Aion Hyptek HT yang laris memikat hati pembeli di Indonesia di bulan Mei ini sebanyak 195 unit. BYD Seal berada di peringkat ke-9 dengan raihan penjualan di bulan Mei ini sebanyak 203 unit.
Naik ke peringkat 8, ada Wuling Bingwo EV yang laris mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 210 unit. Di peringkat ke-7, ada mobil listrik terlaris di Indonesia tahun 2023, yaitu Hyundai Ioniq 5, dengan raihan penjualan di bulan Mei tahun 2025 sebanyak 226 unit. Naik ke peringkat ke-6, ada Geely EX5 yang tidak beranjak dari posisinya di bulan lalu dan berhasil memikat pembeli di Indonesia sepanjang bulan Mei tahun 2025 sebanyak 377 unit. Masuk ke posisi 5 besar mobil listrik terlaris di Indonesia periode bulan Mei tahun 2025 berhasil dicapai Wuling Air EV dan Cloud EV. Pertama kali memulai debutnya di Indonesia pada tahun 2017, kehadiran Wuling di Indonesia kala itu sempat dianggap sebagai pemain debutan yang hanya ikut meramaikan pasar mobil keluarga di Indonesia. Barulah di tahun 2022 Wuling mulai meluncurkan mobil listrik pertamanya yaitu Wuling Air EV yang mendapat sambutan luar biasa dari konsumen di Indonesia karena harganya yang bisa dibilang lebih murah dibandingkan mobil konvensional. Dan seiring semakin meningkatnya persaingan produsen mobil listrik di Indonesia saat ini, Wuling Motors Indonesia sudah memiliki line-up 3 jenis EV yang siap dipinang masyarakat Indonesia mulai dari yang termurah Air EV, Bingwo EV, serta yang terbaru Cloud EV. Sebagai salah satu mobil listrik termurah yang saat ini dijual di Indonesia, Wuling Air EV dibanderol dengan harga mulai dari Rp184 juta, sedangkan untuk Wuling Cloud EV mulai dari Rp365 juta. Di bulan Mei tahun 2025, kedua mobil Wuling ini, yaitu Air EV dan Cloud EV masing-masing menyumbang kemacetan di jalanan Indonesia sebanyak 419 unit. Nomor 4. Naik ke peringkat keempat, ada mobil off-road listrik pertama yang dijual di Indonesia, yaitu Chery J6. Chery J6 yang bernama asli Chery iCar 03 disebut juga Jaeku J6 untuk pasar global, merupakan mobil SUV off-road listrik pertama yang dijual di Indonesia. Mobil listrik yang dirakit lokal oleh PT Chery Sales Indonesia di Bekasi, Jawa Barat ini memiliki pilihan penggerak roda belakang dan IWD atau Intelligent Wheel Drive yang merupakan penggerak semua roda pintar pada keempat rodanya, dengan memakai bahasa desain cube box yang mengotak dan rangka full aluminium, memberikan tampilan Chery J6 ringan namun kokoh serta tahan terhadap karat. Chery J6 yang sudah dirakit lokal di Indonesia ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp505 juta untuk varian penggerak roda belakang, dan Rp565 juta untuk varian IWD-nya. Dan sepanjang bulan Mei tahun 2025, jumlah Chery J6 baru yang ikut menyumbang kemacetan di jalanan Indonesia sebanyak 580 unit. Nomor 3. Di posisi 3 besar mobil listrik terlaris bulan Mei tahun 2025 ada Denza D9. Bermain untuk segmen MPV listrik premium, merek Denza yang merupakan merek premium dari BYD sama halnya merek Lexus pada Toyota, saat ini baru membawa D9 di pasar otomotif Indonesia yang katanya merupakan pesaing Toyota Alphard sebagai mobilnya keluarga para artis. Sebelum Mas Jowo melanjutkan video daftar mobil listrik terlaris di Indonesia untuk periode bulan Mei tahun 2025, apakah sobat YouTube yang saat ini sedang menonton video ini masih ada yang belum subscribe channel ini? Jika sobat YouTube suka dengan video-video seperti ini dan tidak mau ketinggalan update setiap bulannya,
Maka jangan ragu untuk menggerakkan jarinya menekan tombol subscribe, supaya kalian jadi orang pertama yang tahu penjualan mobil baru di Indonesia setiap bulannya. Dan tentunya subscribe itu gratis. YOLO! Denza D9 yang semenjak dijual di Indonesia pada awal tahun ini langsung menjadi salah satu mobil listrik terlaris di Indonesia. Tercatat Denza D9 sempat menjadi jawara pada bulan Maret dan di bulan April kemarin nangkring di peringkat keempat. Mobil MPV listrik premium yang dijual dengan harga hampir 1 miliar rupiah ini meski posisinya naik dari bulan April kemarin. Namun penjualan Denza D9 di bulan Mei ini justru turun dari 811 unit di bulan April menjadi 630 unit. Nomor loro. Masuk ke peringkat runner-up mobil listrik terlaris di Indonesia bulan Mei tahun 2025 ada BYD M6. Where have I been? Stupid silence. You've been standing right there. Tak salah jika BYD M6 merupakan calon MPV listrik sejuta umat warga Plus 62. Meski pasar otomotif Indonesia saat ini sedang dibanjiri mobil listrik yang menawarkan berbagai keunggulan dan harga yang bersaing, BYD M6 tetap menjadi salah satu idola dengan penjualan yang stabil hampir di setiap bulannya. Meski menempati peringkat yang sama dari posisinya di bulan April kemarin, BYD M6 yang saat ini dijual dengan harga yang setara dengan mobil berbahan bakar konvensional, penjualannya harus sedikit mengalami penurunan dari 1.257 unit di bulan April menjadi 1.184 unit. I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain. I don't wanna be Nomor 7. Dan, inilah jawara mobil listrik terlaris di Indonesia 2 bulan berturut-turut, yaitu BYD Sea Lion 7. I've been waiting for a sign. Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Sebagai versi crossover dari BYD Seal, BYD Sea Lion 7 yang baru mulai dijual di Indonesia pada awal tahun ini langsung bisa menggeser kembarannya yang tadi hanya menempati peringkat ke-9 dengan penjualan sejumlah 203 unit. Dan meski memakai platform yang sama dengan BYD Seal, harga baru Sea Lion 7 ternyata tidak berbeda dengan BYD Seal yang menjadi basicnya. Tentunya hal ini berbeda dengan kebanyakan merek mobil lain yang dijual di Indonesia yang akan menjadikan versi crossovernya sebagai varian tertinggi dengan harga yang lebih mahal. Emang apa sih lo boleh? Sombong amat. Jika di bulan April kemarin BYD Sea Lion 7 terjual sejumlah 1.793 unit, di bulan Mei tahun 2025 ini penjualannya juga mengalami penurunan sama seperti mobil listrik lainnya. Total sepanjang Mei tahun 2025. Jumlah BYD Sea Lion 7 baru yang ikut menyumbang kemacetan di jalanan Indonesia dan menjadikannya EV terlaris bulan Mei tahun 2025 sebanyak 1.232 unit. Nah, itulah daftar mobil listrik baru yang terjual di Indonesia sepanjang bulan Mei tahun 2025 yang tergabung di Gaikindo. Meski wholesale secara keseluruhan mengalami peningkatan, ternyata penjualan EV di bulan Mei ini justru mengalami penurunan. Dari total 60.613 unit mobil baru yang terjual di bulan Mei, mobil berbahan bakar baterai menyumbang sejumlah 6.393 unit atau 10,5% dari total wholesale bulan Mei ini. Merek BYD tetap mendominasi dengan total wholesale mencapai 2.779 unit, disusul merek Wuling, Chery, Denza, dan Geely sebagai 5 merek EV terlaris di Indonesia bulan Mei tahun 2025. Di bulan Mei ini ada pendatang baru dengan merek Xpeng yang baru mulai berjualan di Indonesia. Selain itu merek VinFast asal Vietnam yang banyak berkeliaran di jalanan ibu kota datanya belum bisa Mas Jowo tampilkan karena VinFast sendiri belum menjadi anggota Gaikindo. Yang mengejutkan di sini mobil listrik satu-satunya bermerek Toyota yaitu Toyota BZ4X selama 2 bulan berturut-turut tidak diminati warga Plus 62. Apakah itu artinya? Yo, I don't understand. Don't ask me. Terima kasih sudah menonton.
Terima kasih bagi yang sudah support channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai berjumpa di video Mas Jowo berikutnya. Daftar 30 mobil terlaris di Indonesia periode bulan Mei tahun 2025 secara keseluruhan, dan kira-kira bagaimana penjualan mobil Honda di bulan Mei ini? Tunggu video Mas Jowo selanjutnya, bye-bye.